Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlasul Amal dengan NIM 2018-34008 akan memaparkan UAS Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia. 1. Identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disleksia. Kondisi fisik meliputi keberadaan kondisi fisik secara umum dan kondisi indera baik secara organik maupun fungsional yang mempengaruhi mekanisme gerak motorik. Kemampuan intelektual dalam hal ini adalah kemampuan anak untuk melaksanakan tugas-tugas akademik di sekolah. Kesanggupan mengikuti berbagai pelajaran akademik yang diberikan guru seperti pelajaran bahasa dan matematika. Kemampuan komunikasi, kesanggupan anak dalam memahami dan mengekspresikan gagasannya dalam berinteraksi baik secara lisan maupun tulisan. Sosial emosional, yaitu aktivitas sosial yang dilakukan seorang anak dalam berinteraksi dengan teman atau guru, serta perilaku yang ditampilkan dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan sekolah dan masyarakat. 2. Identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disgrafia. Ukuran dan spasi antar kata yang tidak tertata, pengejaan dan penulisan huruf besar yang salah. Penulisan terasa sulit dan dilakukan secara lambat. Kesalahan konsonan atau vokal dalam menulis kata. Kesulitan untuk membayangkan kata sebelum ditulis. Kesulitan untuk berkonsentrasi saat menulis. 3. Metode pembelajaran bagi siswa disleksia. Metode fonik atau bunyi. Metode yang memanfaatkan kemampuan visual dan auditori anak dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyi bacaannya. Contoh, huruf B yang dibunyikan BE, huruf C dibunyikan CE, dan lain sebagainya. Neurological impress. Metode ini tidak mengharuskan guru untuk menyiapkan bahan bacaan secara khusus. Juga tidak harus menekankan pada latihan pengucapan fonem, pengenalan kata, dan isi bacaan yang dibaca. Tujuan utamanya adalah untuk membiasakan siswa membaca secara otomatis, untuk memudahkan siswa mengikuti program ini. Proses pembelajaran dimulai dari tingkat yang rendah, dari kemampuan yang dimiliki siswa. Jika sudah mengetahui tingkat kemampuan siswa telah diketahui, maka ia diberi tugas untuk membaca beberapa halaman buku dalam sehari. Metode ini akan lebih efektif apabila digabungkan dengan metode membaca ulang. 4. Metode pembelajaran bagi siswa disgrafia. A. Metode pra-menulis. Metode ini dilakukan dengan cara melatih anak untuk memulai mengenal alat-alat tulis dengan baik. Beberapa bentuk latihan tersebut seperti melatih untuk memegang pensil atau ballpoint dengan benar, mengatur posisi duduk dan jarak mata dengan buku. Gunakan pensil grip atau pensil segitiga dan mulailah melatih anak untuk mencoret secara bebas. B. Metode menjiplak huruf. Metode ini dilakukan dengan cara menjiplak atau menulis di atas bentuk huruf yang sudah disediakan secara terus-menerus untuk membantu anak memiliki kebiasaan yang baik dalam menulis setiap huruf. Sebelum menjiplak huruf, anak dapat diajarkan untuk membuat garis dan bangunan datar terlebih dahulu. 5. Langkah penilaian autentik pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Muller 2013. Mengemukakan sejumlah langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan asesmen autentik, yaitu penentuan standar, penentuan tugas autentik, pembuatan kriteria, dan pembuatan rubrik. A.
Identifikasi dan penentuan standar. Standar adalah pernyataan dari apa yang peserta didik harus tahu dan mampu lakukan. Standar lebih dikenal dengan istilah kompetensi di Indonesia. Kompetensi merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Standar yang harus diidentifikasi sebelum melakukan penilaian adalah menentukan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang menjadi dasar, acuan, dan tujuan dalam proses penilaian. B. Penentuan tugas otentik. Setelah menentukan standar, langkah kedua adalah menentukan tugas otentik. Bahasa standar yang telah dikemukakan dengan baik sudah menunjukkan tugas apa yang harus dilakukan pada peserta didik. Pemilihan tugas otentik harus disesuaikan dengan kompetensi mana yang akan diukur dan juga disesuaikan dengan keadaan di dunia nyata. C. Pembuatan kriteria tugas otentik. Kriteria dalam penilaian otentik digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik peserta didik menyelesaikan tugas dan seberapa baik mereka telah memenuhi standar. D. Pembuatan rubrik. Rubrik digunakan sebagai patokan untuk menentukan tingkat pencapaian peserta didik. Rubrik biasanya dibuat dengan berisi kriteria penting dan tingkat capaian kriteria yang bertujuan untuk mengukur kinerja peserta didik. Kriteria biasanya terdiri atas kata-kata tertentu yang mencerminkan apa yang harus dicapai peserta didik. Tingkat capaian kinerja umumnya ditujukan dengan angka-angka besar kecilnya angka sekaligus menunjukkan tinggi rendahnya capaian hasil belajar peserta didik. 6. Langkah dalam menangani rendahnya minat baca. Menyajikan bacaan yang ringan, bacaan bergambar. Biarkan memilih buku bacaan kesukaannya. Memiliki rekomendasi buku. Membaca saat susah tidur. Terima kasih. Sekian pemaparan UAS Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.